Terjadi ada evaluasi diri guru. Baik, sudah siap. Hingga pada hari ini kita harus menjelaskan bagaimana perencanaan kita tentang RHK-nya sudah. Ya, RHK-nya sudah. Kalau sudah posisi begini, itu artinya sudah ada RHK oleh guru. Pelaksanaan praktik kinerja. Ya, pelaksanaan praktik kerja dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ya. Baik. Kita lihat naik lagi ke atas. Penerapan disiplin positif. Sekarang kita jangan lagi nanti sampai di kelas itu tentang pungut sampah, tentang ini, tetapi penerapan disiplin positif yang berkaitan dengan apa tadi? Refleksi program pengembangan kompetensi guru. Berarti menyangkut dengan 4 hal itu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, dan pembelajaran. Baik, kita lihat di situ pelaksanaan observasi. Ya. Di situ pemantauan kinerja dan isi dokumen persiapan. Klik di isi dokumen. Sekarang di situ kita lihat ke sini ke atas. Terus ada formulir apa di situ? Diskusi persiapan. Ya, formulir diskusi persiapan. Ya. Lalu di situ ada penerapan disiplin positif. Ya. Ya, kita lihat di situ. Coba lihat di kotak-kotak, baca di kotak. Guru melakukan untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya, yang kedua. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Berikut. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Restitusi. Nah, atau restitusi. Ya. Di situ tiga-tiganya dicentang. Ya. Sekarang apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Ya, isi sudah. Ya, paling kurang itu 250 karakter. Itu sih. Cek itu dah. Klik ke bawah. Tarik ke bawah. Tulis di HP itu masing-masing upaya guru untuk mempelajari target perilaku. Sehingga nanti di situ baru kita modifikasi dari pendapat orang lain. Yang nanti guru harus kuasai. Upaya guru untuk mempelajari target perilaku. Pelajari target perilaku. Sini. Lihat Ibu Nelly punya karena dia buka jendela di laptop sehingga begitu dapat tinggal copy.
Tidak seperti apa itu? Jendela baru. Orang ada nara pintar-pintar semua, ada nara nomereng yang nggak sama. Terlihat suara besar. Oh yang itu. Bukan. Dari situ sebelumnya. Itu beda yang. Oh, yang masih bisa semua masuk kita pilih di mana sih sebentar masuk. Tidak selamanya masuk di sini. Tapi diharapkan jangan ikut apa tuh, harus rubah-rubah sedikit sama sedikit dan lain-lain. Itu saya tidak ajar lagi itu supaya bahasa jangan sama. Sekali lagi diharapkan di situ harus ada perbedaan ya, mungkin tambah kata, tambah kalimat dan lain-lain itu ulasnya dan lihat di situ lagi dengan memasukkan bahasa sendiri di tadi itu, bukan di situ di IPM tadi. Yang di sini mungkin ada pengembangan kalimat di memahami standar itu ya. Kalau tidak kasih tahu tidak perlu sebenarnya. Yang terpenting tak harus tahu alur kerja PMM itu harus tahu supaya jangan salah masuk di aplikasi. Sudah isi semua itu ini Mbak. Sudah isi semua. Maksudnya ibu sudah pernah isi semua. Kan saya tanya terakhir alurnya ibu sudah isi mulai dari awal. Sudah. Sudah terlambat apa tuh? Tanya ketemu gue sendiri. Bukan sudah ulang lagi dari awal. Apa bukan lanjut sudah lihat periodenya sudah lihat periodenya Sudah. lihat saja kalau mau ketik lihat ibu apa yang ketik. Itu sudah berapa karakter? Bisa ini. Ini ada 3 itu di atas itu sampai ke terakhirnya. Satu rangkaian proses yang kita harus apa? Ya, di bawah itu ada beberapa hal banyak. Sehingga cara isinya, Bapak Ibu, cara isinya
lihat di kotak, lihat juga di atas, kaitan dengan yang di atas, dengan tiga itu, dinarasikan satu, ya. Bisa paham ya? Saya sengaja kirim, coba baca juga di WA Group. Ya, itu kan di situ kompetensi yang ada hubungan dengan perilaku di atas itu, perilaku positif, upaya harus berdasarkan kompetensi apa untuk saya bisa ini. Berarti di kompetensi pertama, coba baca di kompetensi pedagogik, tapi di subkompetensinya di sebelahnya. Menguasai karakteristik anak. Supaya muncul itu apa, harus kuasai karakteristik anak di kelasnya. Saya sangat senang dengan itu apa, penilaian observasi melalui PMM. Betul-betul mengikuti alur kemampuan guru. Ya. Alur kemampuan guru. Ibu Alexa punya sudah berapa karakter? Ya? Sudah 450, oke. Ya, yang di bawah lanjut. Ya. Seperti poin 1, 2, 3. Tidak usah, sambung saja. Bisa juga begitu, tapi ya, karena ini kan mereka butuh, ini kan orang bilang nanti satu supaya mereka tambah karakternya. Karena di satu sudah berapa karakter itu? Bukan. Satunya 1.2 spasi 3. Jadi 3 karakter di situ. Kalau 3 berarti sudah 9 karakter. Orang itu penilaiannya berarti supaya menutupi, supaya genap itu 250 itu tanpa nomor. Sudah. Lihat juga di atas. Ada kaitan tiga-tiganya. Sedangkan yang saya kirim itu hanya untuk penunjang. Oh ya, ternyata betul. Karakteristik anak itu merupakan kemampuan pedagogik, bukan profesional. Ulang-ulang. Perhatikan itu ketiga-tiganya harus kita lihat mulai dari atas baru masuk ke kotak itu. Lalu kita mengolahnya dengan baik, ya, menyusun formulasi kalimat dengan baik, ya, sehingga kemampuan kita bisa nanti itu. Kalau yang sudah mencapai 250, lanjut di bawahnya sudah. Coba naik ke atas. Ya. Kita lihat. Ya. Yang berikut kita lihat itu waktu, tanggal. Sekarang kita mulai setting dengan tanggal sudah. Tanggal pelaksanaan observasi. Kita di pengembangan kurikulum itu sudah bagaimana kita seperti kemarin, dan dia harus berkembang dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Tahun ini seperti ini. Dan 3 model pembelajaran ini kali nanti kita coba terapkan di kelas masing-masing, dan pada akhir tahun pembelajaran tahun depan kita coba diskusi apakah 3 model ini masih kita bisa pakai. Ya. Kalau tidak, maka nanti pada bulan yang sama pada saat merancang kurikulum kita harus evaluasi tentang itu. Sudah itu yang berikut, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Ya. Dalam tugas guru itu ada 2 peran penting, yaitu apa? Mengajar dan mendidik. Tapi yang baik itu apa? Harus mendidik baru mengajar. Di mendidik itu menerapkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik, karakter, etika, moral, itu harus siapa yang mengajarkan itu? Itu adalah guru. Semua guru, bukan berlatar belakang yang guru kelas, tapi semua guru yang berkarya di satu lembaga itu, termasuk juga tenaga kependidikan, sekecil apapun. Ya.
Seperti kisah yang tadi siang, yang mulai kemarin, ya, dan sudah diselesaikan dengan baik, ya, tadi siang itu. Diharapkan itulah tugas guru sebagai seorang apa? Pendidik. Tetapi ketika guru itu menerapkan teori-teori belajar, sudah itu pengetahuan kepada anak, maka itu dikatakan apa? Guru sebagai pengajar. Ya, pengajar. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang berikut apa? Komunikasi dengan peserta didik. Ini juga butuh seorang guru yang profesional. Dia terampil, dia lihai untuk bagaimana komunikasi setiap murid atau anak didiknya di kelas. Bukan dengan suara yang keras supaya menakutkan anak, tetapi dia harus dengan lembut. Tadi siang saya contoh, saya tidak sebut nama orang tuanya. Mamanya itu dia adalah penenun. Tetapi dia juga suka mendidik anak dengan kata-kata kasar di rumah kalau anak melakukan kesalahan. Maka saya katakan, mengapa ibu bisa merajut benang menjadi satu lembar kain yang bagus? Ibarat anakmu adalah benang-benang itu. Dirajut menjadi baik, dirajut dan dididik dengan baik, dia akan menjadi anak yang baik. Seperti tadi benang yang biasa terurai, ketika dirajut akan menjadi satu lembar kain yang bagus. Begitupun cara mendidik. Ya. Karena itu kita guru bukan ambil alih tugas itu, karena bukan kita yang apa? Melahirkan anak-anak itu. Tugas kita bagaimana kita apa? Mendidik. Komunikasi. Ya, komunikasi dengan siswa itu dengan cara kita hadir seorang ibu yang lembut. Ibu yang bisa mendorong, memotivasi anak di kelas. Bapak guru sebagai seorang bapak menunjukkan yang bijak di hadapan anak-anak, bukan dengan cara yang keras. Karena itu hasilnya apa? Anak tidak pernah memilah-milah guru di sini. Di hati mereka pasti akan menemukan seorang guru, sosok ibu guru, sosok bapak guru, sosok tenaga kependidikan yang bijak dan baik di hadapan mereka. Saya harap kita harus mulai kita mempelajari ini dengan baik. Cari kata-kata yang baik, belajar referensi banyak, bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada peserta didik. Penilaian dan evaluasi. Kita selama ini terjebak dengan proses kita di kelas, sehingga kita cepat puas dengan hasil siswa. Ya, terutama di dalam penilaian apa? Penilaian formatif. Ingat kemarin itu penilaian dalam kurikulum Merdeka itu asesmen itu ada berapa? Ada 3. Ya. Formatif, ya, sumatif. Ya. Dan itu kita harus lihat bahwa penilaian asesmen itu guru merasa puas karena di akhir pembelajaran itu nilai anak tinggi. Mengapa anak nilai tinggi? Tidak, maksudnya begini, puasnya oleh guru itu kenapa? Anak sudah nilai apa? Sudah nilai bagus. Ya berarti saya adalah guru yang hebat. Saya adalah guru yang profesional. Saya guru yang terampil untuk mengajar karena nilai anak bagus. Tapi ketika ada orang yang observasi pekerjaan Anda selama 3 jam pembelajaran, banyak sekali menemukan hal-hal yang belum sempurna. Lalu pertanyaannya, ketika diamati dan hasil dari pembelajaran itu ada kesenjangan. Prosesnya belum betul, tetapi hasilnya memuaskan. Maka yang di situ menemukan apa? Kekurangan di mana? Ya. Apa yang terjadi? Mengapa proses pembelajaran itu kurang bagus? Karena apa? Kurang tepat dalam menjalankan metode yang sudah dipilih. Contoh, metode diskusi.
tapi pelaksanaannya bukan diskusi materi, tetapi diskusi tentang cara menjawab soal. Paham maksudnya? Bukan mendiskusikan tentang menemukan apa permasalahannya, menemukan sendiri. Menemukan sendiri itu seperti apa? Discovery tadi. Mengapa discovery? Karena dibantu dengan apa? Media-media yang sudah disiapkan oleh guru. Tapi kalau inquiry, kita hanya siapkan apa? Mereka sendiri yang mencari di mana? Di luar. Ya itu. Yang selama ini begitu. Ketika tidak diobservasi maka semua nilai itu tinggi. Ya. Karena itu Bapak Ibu, evaluasi kali lalu saya pertegas kali ini supaya kita harus coba nanti di semester ini kita buat. Dan mulai minggu depan saya akan berkantor di kelas yang saya pilih. Ya, bukan observasi. Saya hanya menyaksikan bagaimana guru melakoni drama yang bagus yang telah disutradarainya sendiri di kelas. Apakah pada akhirnya semua penonton bersukaria bertepuk tangan atau seperti apa? Lalu dievaluasinya, evaluasi kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri yang pertama. Tapi ketika nilai sudah tinggi, apa yang mau dievaluasi? Agak susah. Ya, karena itu mekanisme dan proses harus kita buat dengan bagus. Lakukan apa? Ya, bertindak sesuai dengan apa? Dengan norma. Ya norma itu sudah. Soal itu kita di sini oke, termasuk anak-anak. Hanya norma agama ini yang masih yang perlu kita didik. Ya mungkin sekitar 80%, termasuk guru olahraga. Karena itu mendewasakan cara berpikir positif anak itu dihasilkan oleh seorang guru olahraga yang profesional. Mereka tahu menempatkan diri, dan istilah yang tinggi dalam olahraga itu apa Pak Felix? Sportivitas ya. Mengakui kekurangan dan mengakui kelebihan orang lain. Itu adalah seorang dan apa ya tadi itu? Olahraga itu. Di dalam tubuh Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana incorpore sano. Ya. Berikut, ya, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Ya, ini pelan-pelan. Bagaimana contoh Ibu Rosida berhadapan dengan Nong kecil siapa? Alvan ya? Ya. Alfa. Ya. Harus kita betul-betul di sini seorang dewasa yang bijak untuk menemukan. Karena dia betul-betul dia anak itu dia ada lebih dia kasih ya. Contoh tadi di situ dia sebentar makan ikan, Bapak Guru mau makan ikan. Ya. Air yang dia kasih air gelas itu dia sisa setengah, Bapak ditukar di belakang. Dia bilang ini saya tidak minum hangus Bapak, minum. Ya. Ya, tukar. Artinya di dalam pikiran Anda ada kreativitas yang tinggi, tinggal dipoles. Ya. Ya. Dan bagaimana Ibu Rosida memunculkan alfa-alfa yang lain? Karena itu mengajar di kelompok nanti yang bimbingan khusus itu hadirkan alfa dan mereka menyaksikan bagaimana anak pasti mereka akan termotivasi juga. Yang terpenting pilih dengan apa tadi itu yang nomor 6 tadi komunikasinya sehingga membangkitkan motivasi dan juga semangat dari anak sendiri. Ya. Teladan. Selain dewasa apa? Teladan. Jangan di kelas kita sering suara besar dan lain-lain. Suara besar tidak menyelesaikan masalah. Contoh ada gempa, orang yang panik, ketakutan, lari kiri kanan bukan karena gempa yang kasih mati dia, tapi dia pergi tabrak sembarang kayu, batu dan lain-lain. Itu yang buat dia mati. Ya. Berikut 10. Etos kerja. Ini yang masih harus kita jangan karena tekanan kepala sekolah, jangan karena apa, tapi muncul dari
pribadi. Dan saya lihat sudah ya 40% guru di sini sudah muncul mereka dengan kreativitas sendiri tanpa itu. Contoh, ketika diberi tugas maka harus lapor. Saya sudah kerja sampai di sini. Ini beri tugas tahun depan baru beritahu kepala sekolah. Etos kerja yang masih kurang. Contohnya duduk. Ketika kepala sekolah lewat supervisi pemantauan baru kaget dan ada yang masa guru ada yang bilang saya baru duduk Bapak. Saya tidak tanya. Ya. Saya tidak tanya. Saya mau tanya. Saya hanya lewat saja juga. Ketika lihat kepala sekolah berdiri, Bapak saya baru duduk. Ini kan berarti apa? Etos kerja masih kurang. Ya. Ada yang duduk lagi di atas meja siswa. Ya. Sementara yang lain kita juga larang anak supaya jangan duduk di meja. Ya. Kalau ini yang perlu kita evaluasi. Hal kecil. Karena ini kita berada pada apa? Sebagai seorang apa? Pendidik. Kan itu hal-hal kecil harus diperhatikan. Cara kita berpakaian juga. Ya. Saya berapa 2 tahun lalu itu ada juga yang bapak 2 orang itu cara pakai ikat pinggang itu harus lebih lepas lagi ke bawah. Sehingga kalau mereka jalan macam kipas angin. Guru juga tidak ada perhatian. Ya. Ini rendah sekali ini. Bukan rendah itu rendah sekali. Ada rasa bangga menjadi guru. Bapak Ibu, ini yang menjadi hal penting bagi kita. Jangan bangga terima uang saja Bapak Ibu. Tapi kita bangga menjadi seorang guru. Saya adalah seorang guru. Saya setiap mahasiswa yang praktek, saya wawancara mereka terakhir, adik-adik mahasiswa, ketika pada saat kamu mau masuk ke ruang wisuda, ada seorang pengusaha kaya raya dari Kalimantan datang tawarkan, hari ini juga ikut saya kasih hadiah kamu 100 juta. Dan tidak boleh ikut wisuda. Apa yang menjadi pilihan kamu? Apakah mau sia-siakan uang 100 juta atau mau jadi guru? Rata-rata mereka tahu diri itu bahwa saya ini di tempat praktek. Saya jawab, saya tetap ikut wisuda. Itu artinya walaupun mereka dipaksa untuk menjawab, tapi dia sudah mulai ada rasa bangga menjadi seorang guru.